Katanya di sini disebutkan kasrohnya muqaddaroh. Ya. Coba perhatikan di sini teman-teman. Wa marartu bi gulami. Ini ada kasrohnya kelihatan. Kenapa penulis mengatakan kasrohnya muqaddaroh? Padahal di sini kelihatan loh kasrohnya. Kenapa nggak dikatakan kasroh zahirah? Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab nggak nih? Kalau ini kan jelas. Ya, ja'a gulami. Ini i'rabnya adalah marfu sebagai fa'il, ya, tanda rafa'nya itu dhammah muqaddarah. Asalnya dhammah. Ya, asalnya dhammah, tapi karena ada ya mutakallim harus dimunculkan kasrah. Begitu juga ini. Wa ra'aitu gulami. Gulami di sini maf'ul bih. Harus mansub pakai fathah. Fathahnya nggak nongol karena ada kasrah. Nah, ini kan udah kelihatan. Wa marartu bi gulami. Kenapa penulis tidak mengatakan wa alamatu jarrihil kasratu zahirah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik-baik saja semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashili Matnil Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Thabit Ibnu Sa'id Al-Washabi hafizahullahu taala. Melanjutkan materi di video sebelumnya, di mana di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 jenis dari i'rab takdiri, ya. Sebenarnya yang baru dibahas tuh ada 2. I'rab takdiri ada 3 macam, kita baru bahas 2. Yang pertama adalah ma yuqaddaru li ta'adzur. Harokat yang ditakdirkan karena sebab adanya udzur. Ini tidak muncul harokatnya, tidak dimunculkan karena adanya udzur. Yang kedua adalah ma yuqaddaru li thiqal. Harokat yang tidak bisa dimunculkan karena berat di lisan orang Arab. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Untuk jenis yang pertama dan jenis yang kedua, linknya sudah saya letakkan di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas di sini ya teman-teman ya. Bisa dicek di situ buat yang belum nonton. Buat yang sudah nonton, insya Allah kita akan lanjutkan di video kali ini pembahasan jenis yang ketiga. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman semuanya, kita langsung masuk ke jenis yang ketiga ya dari jenis-jenis i'rab takdiri, yaitu ma yuqaddaru lil munasabah. Harokat yang tidak dimunculkan atau ditakdirkan karena sebab munasabah atau mencocokkan kepada sesuatu yang ada setelahnya. Maksudnya bagaimana? Silahkan disimak penjelasan dari Syekh Ahmad bin Thabit berikut ini. Al-qismu tsalisu. Jenis yang ketiga dari jenis i'rab takdiri yaitu ma yuqaddaru lil munasabati. Apa-apa yang ditakdirkan karena sebab munasabah. Maksudnya adalah harokat ya teman-teman ya. Harokat yang ditakdirkan, harokat yang tidak dimunculkan karena sebab munasabah. Munasabah itu nyocokin, mencocokkan dengan sesuatu yang ada setelahnya. Ya, gara-gara ada sesuatu ini harokatnya nggak bisa muncul. Nah, itu sebabnya. Seperti apa gambarannya di sini beliau jelaskan, wa dzalika fi kulli ismin udhifa ila ya'il mutakallimi, yaitu terjadi pada setiap isim yang disandarkan kepada ya al mutakallim. Jadi ini hanya terjadi pada isim aja teman-teman. Kalau kita bahas i'rab takdiri jenis pertama dan jenis kedua, ta'adzur dan thiqal, ini bisa terjadi buat isim, bisa juga terjadi buat fi'il. Nah, kalau di jenis yang ketiga ini ma yuqaddaru lil munasabah, ini hanya terjadi pada isim saja, tidak terjadi pada fi'il, dan itu pun isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Apa itu ya mutakallim? Ya mutakallim itu adalah huruf ya yang digunakan sebagai pengganti dhamir ana. Ana artinya saya. Jadi kalau misalnya saya sandarkan sesuatu kepada aku atau kepada saya, maka akan muncul ya yang disebut dengan ya mutakallim. Sebagai contoh, misalnya saya pegang pulpen,
Nah, seperti ini. Nah, pulpen bahasa Arabnya qalamun. Kalau saya katakan pulpen saya, nah, saya sandarkan pulpen ini kepada saya, pulpen saya, maka bahasa Arabnya adalah qalami, muncul ya yang disebut dengan ya mutakallim. Atau saya misalnya pegang ini, kitabun. Ya, kitabun artinya buku. Ya, kalau saya katakan buku saya, maka bahasa Arabnya apa? Kitabi, muncul ya di akhir kata. Nah, ini disebut dengan ya mutakallim. Asalnya kitabu ana. Nah, ananya diganti pakai ya. Nah, ya ini yang disebut dengan ya al mutakallim. Jadi kalau ada isim kata disandarkan kepada ya mutakallim, maka harokatnya menjadi muqaddarah, tidak bisa nampak, tidak zahirah. Paham ya teman-teman ya? Baik, kita ambil contoh. Di sini beliau bawakan contoh mithlu gulami wa sadiqi wa ikhwani wa nahwi dalika. Seperti kata gulami, kata sadiqi, kata ikhwani, dan yang semisal dengannya. Perhatikan di sini teman-teman, gulami ada ya mutakallim di akhirnya, sadiqi ada ya mutakallim di akhirnya, ikhwani ada ya mutakallim di akhirnya. Gulami artinya gulam saya. Gulam itu anak kecil, sebutan buat anak kecil yang baru dari sejak dia lahir sampai mau remaja itu gulam namanya ya. Bisa kita terjemahkan bocah atau anak saya gitu juga bisa, nggak apa-apa ya. Sadiqi sahabat saya, ikhwani saudara-saudara saya. Semuanya disandarkan kepada saya, kepada ya mutakallim ini. Nah, lihat harokatnya ini semuanya muqaddarah teman-teman. Ya, semua harokatnya. Dan yang saya maksud dengan semua harokat ini maksudnya tiga-tiganya, mau dhamma, mau fathah, mau kasroh, ini semuanya ditakdirkan. Ya, seperti li ta'adzur kemarin. Ya, harokat ditakdirkan karena sebab ta'adzur ini tiga-tiganya. Ya kan? Mau dia dhammah, mau dia fathah, mau dia kasroh, tiga-tiganya muqaddarah. Begitu juga di jenis yang ketiga ini teman-teman. Ya, kalau di jenis yang kedua kemarin kan yang listiqol itu yang ditakdirkan kan cuma dua, dhammah dan kasroh saja, adapun fathahnya zahirah. Nah, untuk jenis yang ketiga ini sama seperti jenis yang pertama, seluruh harokatnya ditakdirkan. Beliau jelaskan di sini wa tuqaddaru alaihi jami'u harakatil i'rabi. Ditakdirkan semua harokat i'rab. Ya, harokat i'rabnya semuanya ditakdirkan. Oke. Beliau bawakan contoh di sini dalam kalimat biar lebih jelas lagi. Ja'a gulami, telah datang anak saya. Wa ra'aitu gulami, aku melihat anak saya. Wa marartu bi gulami, aku melewati anak saya. Nah, ada tiga contoh beliau bawakan di sini ya. Fa gulami fil mithalil awwali, kata gulami pada contoh yang pertama yang mana nih? Yang ini, ja'a gulami. Ini contoh pertama, telah datang anak saya. Anak saya di sini statusnya dalam kalimat sebagai fa'il. Ya, fa'il atau subjek ya. Fa'il, pelaku perbuatan. Telah datang, siapa yang datang? Siapa pelakunya? Anak saya. Berarti anak saya di sini posisinya sebagai fa'il, sebagai pelaku dari perbuatan. Fa'il ini harus marfu, teman-teman. Semua fa'il harus marfu. Nanti akan kita pelajari di bab marfu'atil asma. Ya. Isim-isim yang dirofa'kan itu salah satunya adalah fa'il. Ya. Jadi harus marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimi. Ya, dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas huruf yang terletak sebelum ya mutakallim. Ya, perhatikan di sini teman-teman diksinya. Dhammah muqaddarahnya ini terletak di mana? Di huruf yang ada sebelum ya mutakallim. Mana ya mutakallimnya di sini? Gulami, ini ujungnya ya mutakallim. Huruf sebelum ya mutakallim adalah huruf mim. Maka dhammah muqaddarahnya ini ada di atas mim. Ya, jadi kalau seandainya mau dimunculkan begini teman-teman. Ja'a gulamui. Nah, ada dhammah tuh. Ya, bisa nggak dimunculkan? Bisa sebenarnya dimunculkan. Ya, enggak seperti ta'adzur kemarin. Kalau ta'adzur dipaksa muncul juga enggak bisa. Kalau ini dipaksa muncul bisa. Ja'a gulamui bisa dipaksa muncul. Cuma aturannya harus diubah ke kasroh.
Kenapa? Karena ada ya mutakallim. Ya, jadi ada kaidah seperti ini dalam bahasa Arab, teman-teman. Ya, ini kaidah baku dan sudah harga mati. Ya. Apa kaidahnya? Kalau ada ya mutakallim, maka huruf sebelumnya wajib kasrah. Ya, saya ulang. Kalau ada ya mutakallim, huruf sebelumnya wajib kasrah. Ini udah harga mati. Ya, nggak bisa diotak-atik. Ya, jadi kalau mau kita katakan ja'a gulamui, meskipun bisa, tapi nggak boleh karena melanggar aturan tadi. Ya, sebelum ya mutakallim wajib apa? Wajib kasrah. Ya, berarti mimnya ini meskipun secara tertulis dia kasroh, kita katakan harokat akhirnya dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah. Alasannya apa? Ya, alasannya kenapa dhammah muqaddarah? Nah, beliau jelaskan di sini, mana amin zuhuri hashtighalul mahalli biharakatil munasabati. Ya, terhalang dhammah ini dari munculnya, tidak dikatakan gulamui, nggak muncul, terhalang. Kenapa? Karena ada ishtighalul mahal. Ishtighal itu artinya sibuk ya teman-teman. Masyghul, ya sibuk. Maksudnya bagaimana nih? Ya, tempatnya sibuk, ya dengan harokat pencocokan. Maksudnya gini. Jadi satu huruf itu hanya menyediakan satu slot harokat. Nggak ada satu huruf dia bisa dhammah, bisa kasroh juga, bisa fathah juga. Ini membacanya bagaimana? Ya, kalau ada satu huruf, ini satu huruf, tapi harokatnya fathah, satu lagi harokatnya kasroh, ada dua harokat dalam satu huruf. Gimana bacanya? Nggak bisa dibaca. Ya, susah mau milih yang mana nih. Jadi harus salah satu. Ya, jadi nggak bisa sekaligus dua harokat dalam satu huruf. Ya, jadi kalau mau kita munculkan di sini gulamui, nggak bisa dimunculkan. Kenapa? Mimnya udah dipakai untuk kasroh. Ada kasrohnya di sini, kecuali kalau kasrohnya hilang baru muncul dhammah. Ya, dikatakan sibuk ya, tempatnya sibuk. Gini, kalau saya sering mengumpamakan seperti kita nelpon orang. Ya, misal gini, kita lagi mau nelpon seseorang, ternyata orang ini HP-nya lagi dipakai buat nelpon. Nah, kira-kira apa yang kita dengar tuh suaranya? Maaf, panggilan sedang apa? Sedang sibuk ya kan? Nah, kenapa? Satu HP ini nggak bisa dipakai untuk dua percakapan gitu, kecuali pakai fitur apa istilahnya tuh, conference call atau apa ya, yang bisa barengan ya, kayak telepon grup. Tapi asalnya nggak bisa, kita antri gitu teman-teman ya. Ya, kalau misalnya ini HP-nya lagi dipakai buat nelpon orang, kita mau telepon HP tersebut, informasi yang kita dapatkan? Ini orangnya lagi sibuk ya kan? Orangnya lagi sibuk, tunggu sebentar, nanti kalau udah selesai nelponnya, baru kita bisa masuk. Nah, seperti itu juga teman-teman ya. Jadi ketika mimnya ini sudah dikasih harokat kasroh, ya, maka mau kita munculkan dhammah nggak bisa. Alasannya apa? Ishtighalul mahal, tempatnya lagi sibuk. Itu tempatnya lagi sibuk, dipakai sama kasroh. Ya, dipakai sama kasroh. Kenapa ada kasroh di sini? Kasroh ini selalu menyertai ya mutakallim. Paham teman-teman ya? Ya, kasroh ini selalu menyertai ya mutakallim. Pokoknya di mana ada ya mutakallim, sebelumnya pasti ada kasroh. Kalau udah dipakai kasrohnya sama ya mutakallim ini, ya tempat mimnya ini ya, mimnya ini dipakai sama kasroh, maka harokat i'rabnya nggak bisa muncul. Ya, masa mau kita munculkan dhammah di sini, gulamui begitu, gulamumi, nggak bisa ya kan? Bingung bagaimana membacanya. Akhirnya ya diputuskan oleh para ulama, dhammahnya tetap ada tapi nggak muncul. Nah, ini yang disebut dengan dhammah muqaddarah. Paham sampai sini ya teman-teman ya? Oke, kita lihat di sini kata gulami ini tersusun dari dua kata. Yang pertama kata gulam, dan yang kedua adalah ya mutakallim. Sebelum ada ya mutakallim ini, dhammahnya itu kelihatan. Ja'a gulamun. Itu kalau nggak ada ya mutakallimnya. Ketika ada ya mutakallimnya, posisi sebagai mudhaf ilaih ini mutakallimnya. Ya, maka nggak muncul dhammahnya. Ya, kita lihat di sini penjelasan Syekh Ahmad bin Thabit ya, lebih lanjutnya biar kita lebih paham nih teman-teman. Wa gulami mudhafun.
wa yaul mutakallimi mudhafun ilaihi. Nah, lihat. Kata gulam di sini tanpa ya, tanpa huruf ya, maka dia posisi sebagai mudhaf. Ya-nya adalah mudhaf ilaihi. Jadi sebenarnya gulami ini terdiri dari dua kata, gulam dan ya mutakallim. Ini contoh yang pertama, teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Ya, wa ra'aitu gulami, aku melihat anakku. Ya, aku melihat anakku. Anakku di sini posisi sebagai apa? Sebagai objek. Aku melihat apa? Ya, melihat anakku, berarti anak ini kan objek yang dilihat. Nah, objek ini dalam bahasa Arab diistilahkan dengan maf'ul bih, dan maf'ul bih ini i'rabnya harus mansub, harus pakai fathah ujungnya. Jadi harusnya tuh bacanya begini, gulamai. Gitu. Wa ra'aitu gulamai. Itu kalau mau kita paksakan muncul, tapi bagaimana mau dimunculkan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Mimnya udah dipakai oleh harokat kasroh, nggak bisa dimasukin harokat fathah di sini. Ya, berarti fathahnya kemana? Fathahnya muqaddarah, kasusnya sama seperti dhammah di sini, teman-teman. Ya, harokat i'rabnya pokoknya nggak muncul. Harokat i'rabnya tidak muncul. Ya, beliau di sini jelaskan pada contoh yang kedua, kata gulami di sini posisi sebagai maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihil fathatul muqaddaratu. Ya, fathah muqaddarah lil munasabati, karena mencocokkan. Ya, karena mencocokkan dengan ya mutakallim ala nahwi ma taqaddama, sama seperti kasus sebelumnya. Wa fi salisi, pada contoh yang ketiga, yang mana nih? Wa marartu bi gulami. Ya. Bi gulami di sini, nah, di sini dijelaskan majrurun bil ba'i. Dia majrur dengan huruf ba, ya, huruf jar. Kata setelah huruf jar kan harus majrur, ya. Wa alamatu jarrihil kasratul muqaddaratu lil munasabati kadzalika. Ya, dan tanda jarnya itu, tanda majrurnya itu pakai kasroh muqaddarah karena sebab menyesuaikan juga, sama seperti tadi. Nah, sepertinya ada sesuatu yang ganjil nih, teman-teman. Ya. Katanya di sini disebutkan kasrohnya muqaddarah. Ya. Coba perhatikan di sini, teman-teman. Wa marartu bi gulami. Ini ada kasrohnya kelihatan. Kenapa penulis mengatakan kasrohnya muqaddarah? Padahal di sini kelihatan loh kasrohnya. Kenapa nggak dikatakan kasroh zahirah? Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab nggak nih? Kalau ini kan jelas. Ya. Ja'a gulami, ini i'rabnya adalah marfu sebagai fa'il, ya, tanda rafa'nya itu dhammah muqaddarah, asalnya dhammah, ya, asalnya dhammah, tapi karena ada ya mutakallim harus dimunculkan kasrah. Begitu juga ini, wa ra'aitu gulami. Gulami di sini maf'ul bih, harus mansub pakai fathah, fathahnya nggak nongol karena ada kasrah. Nah, ini kan udah kelihatan. Wa marartu bi gulami. Kenapa penulis tidak mengatakan wa alamatu jarrihil kasratu zahirah? Ada yang tahu nggak nih? Ya. Apa salah di sini? Ya. Oh, nggak mungkin, ya. Beliau lebih alim dari kita, ya. Jadi benar kata beliau, ini harokatnya muqaddarah. Tapi kan kelihatan. Oke, perhatikan teman-teman ya. Yang muqaddarah itu harokat i'rabnya. Sementara ini bukan harokat i'rab. Ini harokatnya harokat penyesuai. Sama kayak sebelum-sebelumnya. Ya, ja'a gulami, harokat i'rabnya mana? Dhammah. Ini kasroh harokat apa? Harokat bukan harokat i'rab. Harokat i'rabnya itu dhammah. Ini bukan harokat i'rab. Ini harokat untuk menyesuaikan mim dengan ya mutakallim. Sama di sini juga, teman-teman. Harokat kasrohnya, harokat i'rabnya itu ketutup sama harokat kasroh yang ini. Ya, jadi kita katakan tetap ini harokatnya kasroh muqaddarah meskipun kelihatan. Oke, di sini teman-teman paham ya. Nah, ini yang dimaksud dengan munasabah. Oke, di sini beliau jelaskan lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan al-munasabah. Oke, kita baca. Kata beliau di sini, wa ma'nal munasabati. Makna munasabah itu apa? Ya,
Beliau jelaskan anna ya al-mutakallimi la yunasibuha illa kasrul harfil ladzi qablaha wa huwal mimu fi hadhil amthilati. Ya mutakallim itu tidak cocok ya kecuali dengan mengkasrohkan huruf sebelumnya yaitu mim pada contoh-contoh yang tadi. Ya, ini 3 contohnya ini sama semua, gulami, gulami, gulami. Mimnya harus dikasroh. Pokoknya dia harus menyesuaikan, harus mencocokkan dengan ya mutakallim. Ya, ya cocoknya dengan kasroh, nggak cocok dengan fathah, nggak cocok dengan dhammah. Ya, fagulami qoblal idhafati kana mu'raban bi harakatin zahiratin 'alal mimi. Nah, tadi yang seperti saya sebutkan ya. Kata gulam di sini sebelum diidhafahkan kepada ya mutakallim itu dia i'rab dengan harakat zahirah. Jadi kalau ya mutakallimnya dibuang, itu pada keluaran semua tuh. Harakatnya kelihatan semuanya, ya. Baik, di sini beliau bawakan contoh jaa gulamun wa raaitu gulaman wa marartu bi gulamin. Ini namanya harokat i'rab, kelihatan muncul ya. Tapi kalau ada ya mutakallim yang kelihatan di sini bukan harokat i'rab, itu harokat penyesuai. Jaa gulami wa raaitu gulami wa marartu bi gulami. Gitu ya. Falamma udhifa ila ya'il mutakallimi kusiratil mimu wujuban. Ketika didatangkan ya mutakallim, maka mimnya wajib dikasroh. Kenapa? Munasabatan liya'il mutakallimi, sebagai bentuk pencocokan kepada ya mutakallim. Wa ju'ilat harakatul i'rabi muqaddaratun 'alaiha, dan semua harakat i'rabnya itu semuanya dijadikan muqaddarah. Harokat i'rab tuh yang ini tadi, gulamun, munya ini, gulaman, manya ini, gulamin, minnya ini harokat i'rab. Semuanya dibuat muqaddarah, diganti dengan harokat apa? Harokat penyesuai ya. Oke, paham sampai sini ya teman-teman ya? Ya, mungkin segini dulu, nggak usah banyak-banyak nanti pusing ya. Ya, buat teman-teman yang misalnya kurang nangkep materinya karena kecepatan gitu ya, boleh diulang lagi. Ya, diulang lagi videonya, nggak apa-apa, disimak lagi dari awal. Kalau masih belum paham juga boleh ditanya ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau saya mampu untuk saya jawab insya Allah. Kalau enggak ya kita jadikan PR sama-sama, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, mungkin sampai di sini ya teman-teman ya pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.